damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Pertolongan-Mu yang tiada habis-habisnya. Penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabbalabala ya Shandarabala ya Sandarabala ya Shandarabala ya Shandarabala. Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat merasakan kuasa kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau semakin dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya Roh-Mu Tuhan tinggal dalam diri kami dan berbicara. Hanya di dalam Kristuslah kami memperoleh ketenangan. Hanya di dalam Tuhanlah kami memperoleh damai dan sejahtera. Hanya di dalam Yesuslah kami memperoleh pertolongan demi pertolongan. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami mengangkat tangan. Amin, amin. Memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami yang datang memuji, menyembah dan melayani Engkau ya Bapa. Penuhi kami juga Tuhan hari ini dengan firman-Mu ya Bapa. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan umat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Yang menyaksikan baik dalam offline maupun dalam media sosial online ya Bapa. Nah, kami tahu Tuhan kuasa firman-Mu mampu mengubahkan kehidupan kami menjadi baru. Jadi sama seperti Kristus. Hati kami siap oleh mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk waktu yang begitu indah yang boleh kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom saudara. Apa kabarnya? Tuhan itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itulah yang setia menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam doa syukur kita berkata, Allah lah tempat perlindunganku. Amin. Allah lah tempat keselamatanku. Sebab bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah, Dia akan menolong kita, bahkan dikatakan dalam kesesakan, dalam pergumulan hidup kita, terbukti Tuhan itu menolong dan menyertai kita. Amin, saudara. Dalam setiap pergumulan, kesesakan dalam hidup kita, Dia itu Allah yang terbukti menolong kita. Amin. Saudara, dalam hidup saudara, saudara harus bisa membuktikan pertolongan Tuhan itu. Dan saudara merasakan dan melihatnya bahwasanya Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kalau saudara tidak merasakan pertolongan Tuhan, bagaimana saudara bisa menyaksikan kasih, pertolongan dan mengatakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah tempat perlindunganku. Di setiap kesesakan dalam hidup kita terbukti, dan saya sudah mengalaminya, pertolongan Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Dan itu telah terbukti, sehingga hari ini saya masih tetap berdiri di tempat ini untuk melayani firman Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya saudara juga mengalami pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Karena saudara, Tuhan yang Allah kita yang menyertai kita. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu kita tadi mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Maka kita akan disebut anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Amin. Tahu berterima kasih. Jangan ketika Tuhan sudah menolong kita, lalu kita melupakan Tuhan.
Oleh sebab itu kita mengucap syukur untuk hari yang baru. Saudara, hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sudah siap? Amin. Topik hari ini adalah penolong yang lain. Ya, dan ini adalah rally untuk seri khotbah dalam 1 bulan ini, saudaraku ya. Kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur, pekerjaan Roh Kudus, dan juga hari ini kita akan belajar topik penolong yang lain. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat yang 15 sampai 31. Yohanes 14. Oke. Kita akan membaca bersama-sama, saya yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara nanti akan melanjutkan di ayat yang genap. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam teks firman Tuhan pada hari ini, kalau kita melihat ayat yang ke-15, dikatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku. Hal yang pertama ditekankan Kristus adalah mengasihi Kristus. Jikalau kamu mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku. Hukum yang utama
yang diberikan Tuhan ketika dia menyatakannya kepada ahli-ahli Taurat adalah bahwa hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budi dan kekuatanmu. Hal yang utama yang Tuhan Yesus sampaikan, mengasihi dia lebih daripada segalanya. Amin, saudara. Sebab kasih kepada Bapa itu berarti kita harus meninggalkan kasih akan dunia ini. Sebab kita tidak bisa mengasihi Allah lalu kita mengasihi dunia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, jikalau seorang itu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dirinya. Dan Tuhan tidak mau diduakan, tidak mau dijadikan sebagai orang yang kedua atau diselingkuhi. Tuhan mau dia satu-satunya Allah yang dikasihi. Amin, saudara. Yang menjadi renungan kita hari ini, sudahkah kita mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Amin. Sudahkah kita mengasihinya lebih dari segalanya? Ataukah kasih kita kepada Tuhan masih kita campurkan dengan kasih akan dunia ini? Yang utama adalah kasih kita kepada Tuhan. Lalu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan, itu berarti saudara harus mengikuti dan menuruti segala perintah Tuhan. Dan firman Tuhan ini disampaikan hampir beberapa kali di dalam satu konteks nats ini, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bahkan ayat yang 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan dan firman Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus buktikan cinta saudara kepada Tuhan dengan menuruti firman-Nya, perintahnya, amanat agungnya. Dan kita mengenal perintah Tuhan dari amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dengan 20 yang dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan aku akan menyertai dia selama-lamanya. Dan ini adalah perintah Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, dikatakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Jadikan keluarga saudara sebagai murid Tuhan, murid Kristus. Jadikan keluarga kita, famili kita menjadi murid Kristus. Amin. Jadikan orang-orang di sekeliling saudara menjadi murid Kristus. Beritakanlah itu. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Lalu perintah selanjutnya di dalam Yohanes 14, Yohanes 4 dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, Yohanes 15 ayat 12, jikalau engkau mengasihi aku, adalah engkau saling mengasihi. Perintah mengasihi adalah perintah yang Tuhan berikan sebagai bagian bukti bahwasanya kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan melakukan perintahnya. Amin, saudara. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku percaya kepada engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, aku mengasihi engkau. Bukan hanya sebatas itu saja. Tapi lebih daripada itu, dia katakan kalau engkau mengasihi aku, engkau memegang perintah dan firmanku, dan kau melakukannya di dalam kehidupanmu. Perintah Tuhan
untuk kita mengabarkan keselamatan bagi keluarga kita. Saudara harus memegang firman Tuhan ini, saudaraku. Amin. Inilah yang menjadi berita baik bagi kita. Sebab perintah mengasihi Tuhan untuk kita pergi memberitakan keselamatan, itu hal satu yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Bukan hanya untuk saudara saja, tapi untuk keluarga kita. Orang-orang di sekitar saudara, anak-anak saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan ini. Amin. Namun di dalam perjalanannya, kita rindu untuk melakukan perintah Tuhan. Kita rindu untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kehidupan bagi orang-orang. Ingin menyatakan kuasa Tuhan. Ketika kita melihat orang lain sedang sakit, hati kita iba. Lalu kita berdoa bagi dia. Ketika kita boleh mendengar ada masalah dalam keluarga kita, orang tua kita, dan masalah-masalah pergumulan kita hadapi, orang-orang di sekitar kita yang mempunyai masalah, yang banyak datang kepada kita. Saudaraku, hati kita rindu, tapi ternyata diri kita ini mempunyai keterbatasan. Saya mempunyai keterbatasan. Saudara-saudara, ada keterbatasan kita. Baik itu keterbatasan jarak, yaitu tempat, waktu, dan kita semua mempunyai keterbatasan di dalam hidup ini. Kita mempunyai keterbatasan. Sehingga dalam melakukan perintah Tuhan itu, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi di sekeliling kita. Ya, ada yang ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran yang dalam dunia ini, saudara tentu sudah mengalaminya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita perbuat? Di dalam ayat yang ke-16, ketika Yesus tahu bahwa manusia itu terbatas, hidup saudara terbatas, hidup saya terbatas, lalu dia katakan ayat 16, Aku akan minta kepada Bapakku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Dia akan memberikan seorang penolong yang lain untuk menyertai kita, untuk menolong kita, untuk menghiburkan kita, untuk membimbing jalan-jalan kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Dialah yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita di saat kita lemah. Roh Kudus yang menghiburkan kita ketika kita berada di dalam kesesakan. Bahkan di saat kita dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, Roh Kuduslah yang meneguhkan kita. Roh Kudus yang meneguhkan kita. Aku akan minta kepada Bapa supaya diberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia memberikan Roh Kudusnya. Sehingga yang lemah dapat berkata, aku kuat. Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Amin. Amin. Sehingga yang sakit bisa berkata, aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang putus pengharapan, hidupku ini begini-begini saja. Roh Kudus akan mengatakan, kau akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Amin. Roh Kudus itu yang menguatkan saudara. Adakah Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Ketika Roh Kudus itu tidak ada, maka kita akan begitu pasrah dalam hidup ini. Apa yang terjadi dalam hidup ini, ya sudahlah, hidupku sudah beginilah. Apakah sudah pasrah, sudah lihat keadaan, udah dibilang harga-harga naik, ya udahlah, berarti aku cukup makan, berkurang makananku.
Ketika ada badai krisis ekonomi, ya, tahun 2023 ini sudah diprediksi bahkan beberapa negara akan terjadi inflasi. Harga-harga akan naik, sementara gaji tetap. Sehingga kebutuhan-kebutuhan akan semakin sulit untuk dibeli. Ketika saudara mendengarkan berita-berita itu, apakah saudara menjadi down, menjadi pasrah, menjadi kalah, ataukah saudara dikuatkan aku mampu? Apakah Roh Kudus itu menguatkan kita dan membuat saudara maju untuk berjalan maju dan melangkah maju. Sehingga saudara berani untuk melangkah, menyongsong masa depan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Amin, saudara. Roh Kudus itu yang menolong kita, menyertai kita. Di dalam Yesaya 55, ini ayat yang sudah biasa kita dengar. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Mari kita baca atau ada. Yesaya 55 ayat yang 11. Mari kita bersama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perintah Tuhan untuk kita pergi, untuk kita saling mengasihi, dan perintah Tuhan itu dikatakan akan selalu berhasil. Amin. Katakan kiri saudara, akan selalu berhasil. Tidak akan ada yang gagal. Setiap firman yang disampaikan, yang saudara dengar hari ini, yang akan saudara bawa hari ini, dia akan berhasil. Amin. Kalau ada bilang tidak berhasil, saudara sedang mengalami kesesatan dalam hidup ini. Saudaraku. Karena firman Tuhan ini bilang berhasil. Kalau dalam hidup saudara-saudara aku nggak berhasil, anak-anakku begini, ekonomiku begini, aku mengalami pergumulan dalam hidupku, pikiranku sedang kacau. Segala sesuatu dalam hidup ini itu nggak usah kau dengar, karena itu kata dunia. Itu kata dunia, ngapain saudara dengar? Firman Tuhan katakan, apa yang kuucapkan firmanku, dia akan bekerja. Amin saudara. Dia akan melaksanakan apa yang kusuruh. Dan dia akan berhasil. Amin. Saudara yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang berhasil. Karena melewati banyak pergumulan datang ke tempat ini dan beribadah di tempat ini. Amin. Saudara orang-orang yang berhasil. Datang ke tempat ini aja saudara sudah langkah awal berhasil. Sampai di tempat ini bergereja, beribadah kepada Tuhan. Karena ada banyak rayuan yang membuat kita tidak mau datang ke dalam gereja. Ngapain datang ke gereja? Begitu-begitu saya, ngapain datang begini, ngapain begini. Akhirnya itu menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saudara, hidup saudara tidak berhasil. Kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku akan membuat apa yang kuperintahkan itu berhasil. Amin saudara. Itu berarti penginjilan yang saudara beritakan di persekutuan, di dalam komunitas, itu akan berhasil. Sepanjang Roh Kudus itu ada di dalam kita dan menguatkan kita. Dalam beberapa bulan yang lalu kami mengalami banyak masalah di dalam keluarga. Ada keluarga kami yang suami istri bertengkar lalu mau hampir cerai. Ada di keluarga kami juga abang adik bermasalah, masalah harta. Ya, orang tua masih ada, tapi sudah dibicarakan, ini warisan ini untuk siapa? Orang tua masih hidup, tapi sudah dibicarakan, ini untuk siapa nanti rumah ini untuk siapa rumah ini. Dan itu jadi masalah. Orang yang masih hidup sudah membicarakan harta orang. Ada lagi masalah karena ucapan abang atau kakak, ya, yang kurang berkenan, akhirnya jadi bertengkar. Lalu kami lihat persoalan ini begitu rumit dalam hidup keluarga.
Lalu kami sebagai hamba Tuhan merenungkan apa yang harus kami lakukan. Saya diskusi dengan istri, gimana kalau kita mulai bawa di dalam doa. Kita renungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan dan doa, kami diteguhkan. Kami diteguhkan, anakku kuat kamu. Yang kuat itu adalah orang yang mendoakan. Jangan kita yang mau menolong, kita pula yang jadi lemah. Orang yang mau menolong itu harus lebih kuat. Lalu kami meminta Roh Kudus tolong kami. Karena kami tahu Roh Kudus itu roh yang diutus Tuhan untuk menolong umatnya atau gerejanya atau kita. Lalu kami doakan, bawa dalam doa, menguatkan hidup kami. Lalu kami mulai men-share firman Tuhan. Kami share firman Tuhan, kami berikan konseling, ya istri saya banyak yang memberikan konseling baik kepada keluarga-keluarga, adik-adik atau abang, diskusi terus, sampaikan firman Tuhan. Masih lagi melawan lagi dia dengan pertentangan dan pendapat-pendapatnya, sampaikan lagi kebenaran firman Tuhan. Sampaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan terus kami sampaikan. Dan kami boleh melihat bahwasanya adik kami, saudara kami, yang lainnya mengalami pemulihan dalam bulan-bulan ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Bagi dia yang sanggup melakukan yang lebih besar. Dan pemulihan terjadi atas keluarga adik kami, keluarga kami. Masalah-masalah yang begitu rumit mulai diurai satu demi satu. Dan saya percaya firman Tuhan yang kami sampaikan, doa yang kami naikkan itu akan berhasil. Dia akan lebih menang. Karena dunia ini tidak bisa menang. Tuhan yang telah menang terhadap segala pergumulan yang kita hadapi. Amin saudara? Amin saudara? Saudaraku di dalam nama Yesus, kalau saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, bawa dalam doa setiap pergumulan dan apapun itu yang saudara alami saat ini, maka firman Tuhan katakan, kamu pasti berhasil dan tidak akan gagal dalam hidup kita. Begitu indahnya kita bersama-sama Tuhan. Amin saudara? Kalau setiap kita mendengarkan firman Tuhan ini dan berhasil dalam hidup kita, maka kita akan penuh tempat ini dengan jemaat Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Akan penuh. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan Roh Kudus. Dan kalau aku datang ke tempat ini, aku dengarkan firman Tuhan, aku datang ke tempat ini, aku memuji dan menyembah Tuhan, aku datang ke tempat ini mendapatkan firman yang membuat aku berhasil, maka dia pulang dari tempat ini dan menceritakan, membawa kabar itu kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, dia yakin itu berhasil, maka Tuhan menyertai dan membuat itu berhasil. Amin saudara. Roh Kudus yang membuat kita berhasil. Bapak ibu saudara yang terkasih, jangan ada anggapan dalam pikiran kita bahwa hidupku enggak berhasil. Itu dari dunia. Kalau ada pikiran saudara yang menganggap aku ini enggak berhasil, ini tidak berhasil. Itu dari dunia. Singkirkan itu. Buang itu jauh-jauh. Amin. Dan masukkan firman Tuhan yang hidup dalam diri kita. Aku bisa berhasil Tuhan karena firman-Mu dan Roh Kudus-Mu menolong. Dan itulah adalah peranan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat dan 13 bahwasanya Roh Kudus memberikan jalan keluar dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ketika saya menjalani kehidupan ini, hal yang saya minta kepada Tuhan adalah berikan aku Tuhan jalan keluar.
untuk setiap perjalanan yang aku hadapi. Tuhan, apa jalan keluarnya nih Tuhan? Ketika saya sebagai gembala jemaat dipercayakan, Tuhan apa jalan keluar supaya jemaat ini bisa bertumbuh. Aku minta pertolongan-Mu Tuhan. Ketika jemaat Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengusahakan satu perusahaan, lalu perusahaan itu mengalami banyak sekali liku-liku yang harus dihabis, saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku jalan keluar. Dan kalau kita menemukan jalan keluar atas setiap ujian yang kita hadapi, maka kita akan merasakan kelegaan. Dan yang memberikan itu adalah Roh Kudus yang menolong kita. Amin saudara? Amin saudara? Amin. Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang mau bunuh diri. Tidak lagi ada anak-anak kita yang stres hidupnya. Kita stres, tertekan, mau bunuh diri adalah ketika kita tidak menemukan jalan keluar atas apa yang kita hadapi. Lalu Roh Kuduslah yang menolong kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Memberikan jalan keluar bagi kita, menolong kita. Anakku, kamu harus begini. Anakmu, melangkahlah kamu. Anakku, dengarlah Tuhan, sabar kamu hadapi suamimu. Nah, gitu kan. Anakku, kamu sabar hadapi anakmu. Sabar hadapi istrimu. Supaya kamu tidak kena cobaan. Jadi bapak-bapak, kalau mau tidak kena cobaan, sabar terhadap istrinya. Kalau saudara nggak sabar, akan banyak mengalami cobaan. Harus sabar, begitu juga dengan para istri-istri. Sabar menghadapi suaminya. Ya, harus sabar kita. Kalau nggak akan banyak cobaan-cobaan yang kita akan hadapi. Karena sabar itu kasih Tuhan. Kalau saudara tidak sabar, maka banyak cobaan yang akan kita hadapi. Akan ribut sana kemari, bahkan sama anak kita akan ribut karena kita tidak sabar. Sabar itu akan membuat kita menemukan jalan keluar. Amin. Amin bapak-bapak. Harus sabar bapak-bapak. Baik kepada anaknya maupun kepada istri dan juga di sekitar saudara. Supaya saudara menemukan jalan keluar setiap rumit yang akan permasalahan yang saudara hadapi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Roh Kudus itu membantu kita di dalam segala kelemahan-kelemahan kita di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27 dikatakan, demikian juga Roh Kudus, ini berbicara tentang Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 26, 1, 2, 3, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Amin. Roh membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Ketika kita terbatas untuk memberitakan Injil, ketika kita tidak berani menyampaikan firman, kabar baik bagi orang lain, ketika kita tidak berani untuk menegur, menasehati suami, istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang di lingkungan kerja kita, Roh Tuhan membantu kita, menolong kita, yang dimulai dengan berdoa. Dan Roh Tuhan itu membantu dalam setiap kelemahan kita, yang membuat saudara lemah. Sehingga hari ini jangan ada lagi saudara yang berkata, aku lemah. Aku tidak bisa, berdoa pun aku nggak bisa. Aku nggak bisa men-sharingkan firman Tuhan. Saudaraku itu roh yang lemah, saudara tinggalkan di dalam nama Yesus. Amin saudara? Amin. Jangan saudara lemah terhadap hidup ini. Saudara harus kuat karena Roh Kudus itu yang menguatkan. Roh Kudus itu membantu saudara.
Itulah indahnya kita kalau kita mengenal Dia. Sehingga kita berani untuk menyampaikan kabar ini kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena roh kasih Tuhan itu memenuhi hidup saudara. Sehingga saudara jangan berkata, aku lemah, aku nggak bisa Pak, aku nggak mampu Pak, aku nggak punya kemampuan, nggak punya pendidikan. Saudaraku yang terkasih, saudara mampu karena Roh Kudus itu yang menolong, yang membantu hidup kita, yang menyertai hidup kita, dan menolong dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Saudara siap? Saudara siap menjalankan perintah Tuhan? Amin. Karena Tuhan yang akan menolong saudara. Roh Kudus yang akan menolong saudara. Jangan sampai ada kelemahan-kelemahan dalam hidup saudara. Walaupun kita ada lemah, tapi saudara harus berani mengaku, Roh Kudus, bantu aku Tuhan. Aku yang lemah, kuatkan aku. Aku mau menyampaikan firman Tuhan kepada abangku, kepada orang tuaku. Supaya orang tuaku supaya orang tua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka meninggalkan segala dosa, segala pelanggaran, pemberontakan. Karena Roh Kudus itu menginsafkan orang akan dosa dan dia bekerja. Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa, akan kebenaran. Bahkan membuat hidup kita berjalan pada jalan kebenaran. Dan itulah yang membuat hidup saudara berhasil. Amin. Jadi jangan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan akui kelemahan-kelemahan saudara. Kalau saudara lemah, berarti Roh Kudus belum saudara kenal. Saudara belum mengundang Roh Kudus itu di dalam hidup saudara. Akhirnya kita menggunakan kekuatan kita. Aku pun bisa lah. Tak perlu ada Tuhan itu. Lalu ketika menghadapi pergumulan, akhirnya kita mundur pelan-pelan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan terus kita melangkah di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan akan selalu berhasil dalam hidupnya karena Tuhan menolong hidupmu. Amin. Tidak akan ada lagi orang yang mengeluh. Karena apa? Karena masalahnya sangat-sangat gampang diselesaikan dan selesai. Hidup saudara yang penuh dengan semangat, datang ke gereja, aku mau datang ke gereja, aku mau beribadah. Saudara datang dengan semangat dan antusias. Tidak letoy datang kepada Tuhan. Letoy itu bahasa Medan itu kayaknya. Kalau bahasa di sini apa kalau letoy? Enggak semangat. Ya. Orang yang enggak semangat itu, ya, dia telah meninggalkan Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudusnya, saudaraku, ada Tuhan di dalam hidupnya, akan membangkitkan hidupnya. Dia akan berjalan dengan penuh dengan keyakinan. Melangkah dia. Yakin dia melangkah. Kenapa? Dia yakin melangkah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan dia. Dan dia akan sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Dalam hidupnya dia akan selalu berhasil. Aku pasti berhasil Tuhan. Aku yakin aku pasti menang Tuhan. Maksudnya memenangkan jiwa. Memenangkan keluargaku yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, tarik kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah jauh, pelayan-pelayan yang sudah jauh, tarik semuanya kepada Tuhan. Dengan penuh dengan keyakinan. Namun kita harus mengenal siapa itu Roh Kudus. Yang terakhir, siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Dan Roh Kudus itu Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. 1 Yohanes 5. Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus dan Allah Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 6. Ini ayat 6, oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Selanjutnya.
ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang selanjutnya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Allah Bapa, Firman, dan Roh itu adalah satu. Saudaraku Bapak yang terkasih, saudara harus menyadari bahwa Allah Bapa, Firman Yesus itu, dan Roh Kudus itu adalah satu. Bahkan ketika Yesus lahir, dalam Matius dikatakan Maria mengandung dan dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Karena mereka adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh itu adalah satu. Sehingga kita tidak mengkultuskan bahwasanya Yesus saja atau Allah saja, bahkan dalam pengajaran-pengajaran kita banyak kurang mengerti tentang Roh Kudus. Dulu saya disampaikan perumpamaannya tentang yang lebih mengertinya, ada satu kebudayaan di Batak ini dengan sebutan nama panggilan. Kalau dulu Pak Anju ini Pak Binton namanya. Ada Pak Anju di sini? Gak datang. Oh ada Pak Anju. Jadi waktu 15 tahun yang lalu saya selalu memanggil Bapak ini namanya Pak Binton. Karena namanya Binton Simanjuntak, benar ya? Ya keluarga Bapak Binton Simanjuntak. Pak Binton, Pak Simanjuntak. Lalu muncullah anaknya, setelah anaknya besar, udah agak, Pak jangan lagi panggil nama Pak. Orang Batak harus panggil nama anaknya. Lalu kenapa Pak? Panggil biar enak aja. Lalu kami pun memanggilnya dengan Bapak Anju. Panggillah Bapak Anju. Pak Anju, persekutuan di rumah Bapak Anju. Yang melayani asar Bapak Anju. Kan gitu kan. Yang melayani doa Bapak Anju. Nah orangnya sama. Bapak Anju juga. Lalu tahun kemarin, rupanya cucunya udah lahir. Namanya si Indah. Indah ya, namanya Indah. Pak Anju, Pak Pendeta, jangan lagi panggil lagi aku dengan Bapak Anju. Kenapa? Panggil aku Opung Indah. Lah, namanya kan Bapak Anju, namanya Binton. Saya bilang gitu, enggak lah Pak, udah naik gelarku. Udah Opung aku. Sekarang aku dipanggil Opung Indah. Binton Simanjuntak, Bapak Anju, Opung Indah orangnya sama. Itu juga orangnya, agak beda orangnya. Satu orangnya, pribadi. Yohanes 14 ayat yang 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, aku Yesus meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang itu menyatakan orang pribadi. Jadi Roh Kudus itu bukan kayak roh yang gentayangan, tapi seorang pribadi yang bernama Roh Kudus yang diberikan Bapa, yang diutus Bapa, dan dialah adalah Bapa dan Yesus sendiri. Jadi dia satu pribadi, satu orang, kayak Bapak Anju tadi kan. Oh bukan, Opung Indah, bukan Bapak Anju. Opung Indah, karena dia sekarang ada Opung-Opung. Ya, Opung Indah, lebih naik pangkatnya kalau dipanggil dengan Opung Indah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu. Amin saudara? Amin saudara? Sehingga kita tidak bisa mengkultuskan apakah yang lebih hebat itu Yesus, yang lebih hebat itu Roh Kudus, yang lebih hebat itu Allah Bapa, karena mereka adalah satu. Yang menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya. Apakah saudara sudah mengenal Roh Kudus itu? Kalau saudara belum mengenal Roh Kudus itu, maka kita akan sulit melakukan perintah Tuhan karena kita butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk melaksanakan perintah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan.
Untuk menjalani kehidupan ini, saudara harus mengenal siapa Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu Allah sendiri. Kenallah, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, yang mengaku dan mengaku sebagai manusia, maka dia disebut mengenal Kristus. 1 Yohanes 14 yang terakhir. 1 Yohanes 14 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat 2 ya, ayat 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Setiap roh dalam hidup kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dia berasal daripada kita, bahwasanya roh saudara sudah mengenal Allah. Tapi setiap yang tidak mengaku bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah sebagai manusia, dialah yang disebut dengan roh anti-Kristus, yang tidak mengakui Kristus. Jadi saudara harus mengenal roh Allah dengan mengenal Kristus melalui firman-Nya, melalui yang kita baca, yang kita doakan. Amin saudara? Amin. Dan ketika kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan, maka kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa, Engkau Tuhanku, Yesusku, Roh Kudus, tolong aku Tuhan. Sertai aku Tuhan. Maka dalam perjalanan kita bisa mengetahui jalan yang harus kita hadapi. Jadi ketika saudara sedang berjalan, mengalami pergumulan dalam hidup saudara, saudara berdoa. Lalu saudara mendengarkan suara itu dalam diri saudara. Saudara dengarkan dia berbicara. Saudara dengarkan dia menuntun hidup kita. Sehingga saudara berhasil di dalam Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Saudara akan berhasil di dalam Tuhan. Biarlah umat Tuhan pada pagi hari ini kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menolong kehidupan kita, menolong hidup kita, seluruh sisi hidup saudara. Saya sampai hari ini masih menyaksikan pertolongan Tuhan dan terbukti pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan keluarga kami. Amin saudara. Saudara buktikan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Buktikan Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara. Melalui kehidupan saudara, di keluarga saudara, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Silahkan tim PW. Roh Kudus kau hadir di sini. Pada hari ini, ketika kita menyadari Roh Kudus itu satu-satunya penolong yang menolong kita, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita keberhasilan. Roh Kudus itu yang memberkati kehidupan kita. Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dimulai dengan saudara mengenal dia. Ketika saudara sudah mengenal Roh Kudus
sebagai pribadi Kristus, maka saudara akan banyak mengalami mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah menjadi mungkin. Apa yang lemah bagi kita, bagi Allah, Dia sanggup membantu kita. Sebab Roh Kudus itu mengasihi kita, menolong kita, menyertai kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Sebab Engkau adalah roh yang lemah lembut. Engkaulah roh yang manis yang menghiburkan kami ya Bapa. Engkaulah adalah roh penolong yang diutus Bapa untuk menolong kami. Menolong setiap sendi kehidupan kami. Menolong setiap pergumulan kami, menolong setiap masalah kami. Engkau Roh Kudus yang menolong kami ketika kami Tuhan berada di dalam kesesakan. Kau mengangkat kami. Roh Kudus yang lemah lembut akan berkata, ayo anakku, majulah, majulah, berjalanlah, maka aku akan memberikan engkau keberhasilan dan kemenangan. Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan menolong jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan yang membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan gairah kami. Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang berkuasa. Roh Kudus-Mu yang manis, yang lembut, mengubahkan kehidupan kami, menginsafkan kami Tuhan, dan menyadari apa kesalahan, dosa yang harus kami tinggalkan. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu
Kudus yang manis penuhi kami. Roh Kudus yang menghiburkan kami. Roh Kudus yang menolong kami, yang diutus oleh Bapa untuk menyertai umat-Mu, untuk menyertai kami ya Bapa. Kami terima Tuhan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Buka hati untuk